ada kemungkinan besar sekali dia akan bebas. Tapi menurut kita sebenarnya sudah cukup lengkap, ya kan? Sudah ada bentuk-bentuk CCTV-nya sudah kita miliki, ya kan? Nah, kalau dibutuhkan ahli nanti kita siapkan ahlinya gitu. Saya yakin dia bebas, titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Nah, kalau saya kira di sini kalau dibilang rekayasa, ya pembunuhannya sendiri pun ini sebenarnya sesuatu yang memang terekayasa. Tapi siapa yang melakukan, kita sebagai mengikuti jalannya pengadilan. Tidak ada yang pernah menduga sebelumnya jika film dokumenter Ice Cold Murder and Jessica Wongso yang tayang di Netflix telah menghentak akal sehat publik untuk melihat kembali kasus kopi sianida 2016 silam dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Sebab dari tayangan film dokumenter tersebut, dukungan untuk Jessica bak air bah yang terus mengalir. Misalnya saja, ribuan lawyer dari berbagai daerah yang menyatakan dukungan untuk Jessica. Tidak hanya dari kalangan lawyer, sejumlah kalangan juga turut menyuarakan dukungan untuk Jessica. Mulai dari masyarakat biasa hingga selebritis tanah air yang ikut urun rembuk menyuarakan suara keadilan untuk Jessica. Dari berbagai dukungan itulah, Denny Darko meramal jika Jessica akan bebas dalam waktu dekat, tepatnya pada tahun 2024. Lantas, apa alasan Denny Darko meramal Jessica akan segera bebas dari balik jeruji besi? Sangat ada kemungkinan besar sekali dia akan bebas. Saya kira mereka sekarang ini pun merasa kalau mereka ini menemukan novum atau bukti yang baru, dan memang itu sebenarnya adalah sebuah prasyarat agar kasus ini bisa dibuka kembali. Dan kalau saya kira di sini bukti ini adalah bukti yang memang belum pernah dihadirkan, tapi karena kemarin itu dukungan netizen ini nggak terlalu kuat, maka sesuatu ini tuh kayak lebih tertutup dari serangan jaksa penuntut umum kepada Jessica yang terus kemudian lebih masif, dan beberapa saksi yang dianggap di sini itu tidak diberikan ruang dan waktu untuk menjelaskan dengan lebih lengkap. Saksi yang dianggap di sini itu tidak diberikan ruang dan waktu untuk menjelaskan dengan lebih lengkap. Ada sebuah tuduhan kepada satu pihak bahwa semua ini direkayasa. Nah, ini itu dua hal yang sebenarnya terpisah, tapi yang akan dibuktikan belum kayak yang ini nih, tapi lebih ke bahwa Jessica ini tidak bersalah dulu. Nah, novum itu nanti baru akan muncul untuk membuka kasus. Sesuatu yang akan dituduhkan ke berikutnya, saya pikir itu akan jadi perkara yang baru. Nah, kalau saya kira di sini, kalau dibilang rekayasa, ya pembunuhannya sendiri pun ini sebenarnya sesuatu yang memang terekayasa. Tapi siapa yang melakukan, kita sebagai mengikuti jalannya pengadilan. Ya kalau saya kira sih nggak akan di awal tahun atau di tengah tahun lah ya. Ini semua akan mungkin terjadi itu di kuartal ketiga 2024, di mana sangat bisa kemungkinan Jessica Wongso ini dibebaskan. Karena kalau menurut saya sih, selain justice yang memang ada di dunia hukum di ruang sidang, ada sepertinya apa ya, kalau saya citizen ini ya, trial ya, sebuah anggapan di masyarakat, satu sidang yang akan dilakukan oleh masyarakat dan netizen, di mana seakan-akan sekarang ini netizen itu lebih mengira bahwa Jessica itu tidak bersalah. Kalau ada satu orang itu meninggal, kita harus buktikan dulu dia ini terbunuh sebelum kita cari tahu pembunuhnya. Nah, tapi kalau ada satu orang yang sudah dituduh bahwa dia ini membunuh, maka ya ini tadi, jika orang ini mencoba membuktikan sebaliknya bahwa dia ini bukan pembunuh, nggak otomatis akan langsung ketahuan pembunuh aslinya siapa. Jadi kalau menurut saya nanti di tahun depan ini baru di tahap bahwa Jessica ini ingin dibuktikan kalau bukan dia pembunuhnya. Untuk membuktikan kalau memang tidak bersalah, ya berarti itu harus dilepaskan. Baru nanti kita mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Dan ini seharusnya menjadi dua perkara yang berbeda. Sebelum
Denny Darko menyampaikan ramalannya tentang Jessica yang tidak bersalah dan akan segera bebas, Wirang Birawa yang selama ini dikenal sebagai master firasat tanpa basa-basi menyatakan dukungannya untuk Jessica. Berangkat dari sebuah keyakinan atas apa yang dilihatnya melalui terawangannya, Wirang Birawa siap membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan. Tidak itu saja, Wirang juga menantang pihak-pihak yang berseberangan berdebat dengan dirinya dengan hadiah 1 miliar yang akan ia berikan jika dapat mengalahkan dirinya dalam perdebatan. Lantas, atas dasar apa Wirang Birawa mempunyai keyakinan jika Jessica tidak bersalah? Dengan kata lain, bukan pelaku di balik tewasnya Mirna Salihin. Katanya alat bukti itu harus lebih terang dari terang cahaya tuh. Ya, kenapa tidak dipakai itu? Ya, mungkin para ahli hukum bisa melihat inilah banyak sekali sudut pandang yang berbeda dari antar ahli hukum. Tapi satu hal saja saya ingin katakan di sini. Kalau ternyata ini clue ya. Kalau ternyata penyebab mati itu bukan karena racun, siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau ternyata penyebab mati itu bukan karena racun, siapa yang akan bertanggung jawab? Tapi kalau saya ditanya, mau tidak membantu, saya siap menjelaskan dan saya siap menjadi saksi ahli bagaimana proses rangkaian itu terjadi dan karena apa, dan di mana kejanggalan-kejanggalan itu terjadi. Saya siap. Bahkan saya siap untuk tantang debat. Siapapun orang yang mempercayai Jessica bahwa pelaku, saya siap berdebat dengan mereka. 1 miliar taruhannya juga saya siap. Saya akan menggunakan firasat saya yang dengan penuh akal sehat dan logika tuh. Dia boleh berbicara sesuai hukum juga boleh, tapi saya berbicara sesuai firasat. Saya tantang debat siapapun dengan taruhan 1 miliar, saya terima tantangan debatnya. Tapi kalau saya yang menang debat itu, harus ada pihak berwenang yang melihat sedikit nih, memberikan perhatian atas kasus ini. Saya tidak ada keberpihakan dengan Jessica, saya tidak kenal juga. Tapi saya justru malah mau, ayo dong, ini pemerintah coba lihat. Ada sedikit kekeliruan yang masyarakat butuh tahu jawabannya ini. Karena ini betul-betul kekeliruan nih. Saya akan tantang debat siapapun itu, saya tidak bisa bicara banyak di sini. Jika ada yang mau berdebat dengan saya akan siap. Taruhan 1 miliar bahwa Jessica itu tidak pantas untuk mendapatkan hukuman dengan semua proses yang ada. Ya itu kan, artinya kan kita tahu nih bahwa sekarang tingkat kepercayaan publik terhadap hukum di negeri kita ini sangat menurun. Tapi dengan banyaknya kasus-kasus besar kemarin, sudah ada penindakan-penindakan yang dilakukan sehingga banyak para pejabat yang tidak disangka-sangka tumbang juga tuh. Nah, ini juga satu momentum besar untuk para yang memiliki wewenang itu coba melihat sedikit lah. Ini kasus besar loh. Ya. Pertanyaan saya satu saja. Kalau betul Jessica adalah pelakunya, saya akan berbicara dengan kapasitas saya. Mungkin tidak Tuhan membuat ini semua muncul naik ke permukaan. Ya, jawabannya pasti orang bilang tidak mungkin. Itu artinya ada hal-hal yang harus dibuka kembali nih kasus. Ini ada tembok raksasa yang kuat yang harus dirobohkan nih. Ini butuh pemimpin yang bijaksana, yang memiliki hati yang mulia, penuh keadilan ya, yang bisa membuka kasus ini kembali. Saya tidak ingin berfirasat dalam hal ini, tapi saya punya harapan besar. Ini adalah satu momentum untuk para penegak hukum melihat sedikit tentang kasus ini. Saya yakin dengan firasat saya 1.000.000% ini penuh kejanggalan. Lepas dari ramalan Denny Darko dan terawangan Wirang Birawa, Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica dan tim kuasa hukum lainnya kini mulai mengambil langkah tegas dengan melaporkan sejumlah pihak atas dugaan adanya kejanggalan dalam proses penyidakan dan pengadilan Jessica Wongso pada 2016 silam.
Sebut saja ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, yang dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan manipulasi alias menyembunyikan barang bukti. Nama-nama lainnya selain Edi Darmawan yang turut dilaporkan ialah Hakim BG yang dilaporkan ke pengawas Mahkamah Agung. Jaksa penuntut umum Sandi hingga pemilik Cafe Olivier juga direncanakan akan ikut dilaporkan. Dilaporkannya, nama-nama tersebut jelas menandakan kasus kopi sianida tidak hanya panas di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan. Kalau ada yang terlibat di dalam manipulasi CCTV, kemudian ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti, maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memproses. Bagus, setuju saya. Jangan sampai nggak lakuin lo, Oto bilang gerasi. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kami tidak akan tinggal diam, dalam arti kita tetap akan berjuang bagaimana caranya untuk bisa menegakkan hukum dan kebenaran di Republik ini. Mirna, dia bilang, itu orang kelihatannya nggak mau terlalu disorot, tapi dia jagoan UI. Itu akan menimbulkan tiosianat namanya. Tiosianat itu 900 lebih cepat dari oksigen. Bayangin, serem nggak tuh? Makanya Mirna ngomong detik kan tuh, tek jadi gini rambut, gublek aja ke belakang. Nah coba nanti di googling aja, apa itu tiosianat? Teman-teman kita juga banyak yang mengatakan begitu. Tapi itu sekarang masih kita sedang pertimbangkan. Kita fokus dulu kepada kasus. Saya juga tidak mau bias gitu loh. Saya tidak mau bias, lapor sana, tapi nanti fokus kita membebaskan Jessica itu jadi terhalang. Gitu. Kenapa? Tapi ya itu juga tidak mungkin. Ya. Oh mungkin bang berarti? Ya. Ada kemungkinan. Tergantung teman-teman, bukan tidak mungkin. Ya. Tapi kita fokus hanya kepada inilah. Oke. Nah, bagi saya hanya fokus pada bagaimana membebaskan Jessica. Udah jangan dengerin lah itu mah, semuanya bullshit itu. Kami melaporkan salah satu hakim yang pada waktu itu memeriksa perkara Jessica. Kami anggap bahwa hakim tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik atas perbuatan dia pada waktu itu diwawancari oleh Rosi di Kompas TV. Nah ini kami anggap bahwa seharusnya dia sebagai hakim tidak boleh berkomentar tentang perkaranya sendiri. Oleh karena itu secara resmi hari ini di samping kami melaporkan persoalan tersebut di Komisi Yudisial, kami juga melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung hari ini. Meski sebelumnya gagal membebaskan Jessica melalui banding dan peninjauan kembali alias PK, tidak membuat Otto Hasibuan menyerah untuk membebaskan Jessica dari hukuman 20 tahun penjara yang menjeratnya. Kini, Otto Hasibuan dan ribuan lawyer yang masuk dalam timnya kembali akan mengajukan PK. Otto dalam pernyataannya mengaku jika PK yang dipersiapkan ini sudah lengkap dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diajukan. Lantas, seberapa besar keyakinan Otto dengan PK barunya untuk membebaskan Jessica? Ya, setelah kita laporan-laporan itu kita lakukan semuanya, ya kita baru PK gitu. Ya, PK kita lihat dulu situasinya kan. Kita kan ingin membongkar kasus ini kan. Setelah terbongkar, baru kita buat PK-nya nanti. Nah, walaupun sesungguhnya secara teoritis hukum, sekarang aja kita ajukan PK sih bisa saja. Tapi kan kita ingin mendapat, sekarang saja kita PK udah cukup sebenarnya. Tapi kita ingin lebih lengkap lagi gitu loh. Kita ingin lebih lengkap lagi. Tetapi menurut kita sebenarnya sudah cukup lengkap ya kan. Sudah ada bentuk-bentuk CCTV-nya sudah kita miliki, ya kan? Nah kalau dibutuhkan ahli nanti kita siapkan ahlinya gitu. Ya mungkin kita tidak apalah selesai pemilu lah kali ya supaya tenang gitu ya. Ya mungkin begitu ya. Atau 1-2 bulan gitu ya kita lakukan. Karena apa? Ada orang berpendapat bahwa
kasus ini kenapa nggak langsung PK aja, kenapa harus lapor pidana kan gitu kan? Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin lah 1-2 bulan lagi lah. Ya sampai karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1-2 bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Iya, menurut saya itu salah dia untuk memutuskan itu. Karena tidak ada bukti, ya kan? Masa Jessica dihukum berdasarkan teori hukum? Kan semua kan kalau bicara pidana itu orang dihukum berdasarkan bukti, bukan pakai teori hukum. Teori hukum yang mereka gunakan indirect evidence kan, bukan bukti langsung, bukan bukti yang langsung. Seperti disebutkan di awal, dukungan untuk Jessica dari sejumlah kalangan hingga nama-nama besar di bidangnya terus mengalir. Jika sebelumnya ada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, kini dukungan untuk Jessica datang dari pengacara senior Oce Kaligis dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Lantas, seperti apa bentuk dukungan keduanya untuk dapat membebaskan Jessica dari penjara? Benarkah Jessica adalah korban dari buruknya penegakan hukum di negeri ini? Sangat bersedia. Jadi yang saya bela bukan Jessica-nya ya, tapi kebenaran dan keadilan. Siapapun pelakunya, saya mencintai itu. Kenapa? Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. Dan saya tidak hanya ngomong ya, tapi saya pernah ngalami aparat penegak hukum kita yang harus mencari langkah. Artinya dia dibebaskan dulu lah. Kasihan orang sehari dihukum itu sengsara loh. Saya pernah merasakan, apalagi bertahun-tahun. Bebaskan dulu, tarik paspornya atau tarik apa biar dia nggak lari. Dan saya yakin Jessica nggak akan lari. Kalau perlu jaminan ya buatlah. Saya kira banyak ribuan, mungkin jutaan rakyat Indonesia mau jamin. Kemudian nanti peradilan pemeriksaan berikutnya jalan. Kalau dia memang terbukti, ya hukumnya berlanjut gitu kan. Kalau hukum ditambah nggak mungkin lagi ya, karena ini sudah PK, nggak mungkin nambah hukumannya, hukuman diperberat nggak mungkin. Tapi kalau memang terbukti ya udah lanjut hukumannya. Tapi kalau tidak terbukti, bebasnya lanjut dan negara harus merehabilitasi. Nah kalau itu benar, maka peradilan terhadap Jessica ini saya katakan peradilan sesat gitu kan. Kenapa peradilan sesat? Lah, terlalu benar menghukum seseorang dengan tidak ada alat bukti yang bersifatnya direct, menunjukkan. Contohnya apa? Kok hakim berani mengambil keyakinan bahwa Jessica lah pelakunya? Tetapi dari film itu yang kita tonton dan dari statement para pengacara, dari statement para keterangan ahli, kecuali tak ada yang menyatakan bahwa Jessica yang memasukkan racun itu. Ya jadi tidak ada keterangan alat bukti langsung yang mengatakan Jessica adalah pelakunya. Dan Jessica yang memasukkan racun itu. Dan ingat, lembaga pengadilan itu adalah peradilan. Namanya itu peradilan. Pengertian peradilan itu adalah mengadili sesuatu perkara, tidak harus menghukum. Saya konsisten mengatakan bahwa Jessica adalah korban dari salah putus 15 hakim tersebut. Yang pasti mereka memutus bukan karena saksi fakta, tapi karena saksi keyakinan. Bukan karena gampang kok, kalau periksanya si Jessica. Apakah saudara melihat Jessica menuangkan cyanida di gelas Mirna? Pasti dia jawab sama sekali tidak, karena saya tidak ada di tempat. Tapi penggiringan opininya begitu luar biasa sehingga semua orang percaya apa yang dia katakan benar. Inilah kalau terjadi katakanlah pengadilan media. 3.800 pengacara nggak begitu bodoh, artinya mau berpartisipasi kepada Jessica kalau tidak pernah membela perkara-perkara demikian. Coba ambil itu buku. Ini saya pernah bela loh.
Ini Anda lihat, tuntutan bebas dalam perkara pembunuhan. Saya nggak ngomong kosong, saya bilang, saya yakin dia bebas, titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Dan bukan cuma satu saksi loh, bukan satu pendapat. 3-4 pendapat ahli profesor yang mengatakan bukan Jessica jadi bukan Jessica yang menaruh atau yang memberikan gelas di itu sambil kan masalahnya sekarang dia minum. Masalah utama, terdapat nggak cyanida di lambungnya? Saya jawab tidak, berdasarkan pendapat ahli. Jadi Jessica mesti bebas. Jessica secara tegas sampai mati dan tidak akan meminta ampun kepada presiden karena dia nggak lakukan. Rekonstruksi aja dia nggak mau, bagaimana? Rekonstruksi memaksa dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.